Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang sama berbahagia. Disebut di dalam satu riwayat hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di Masjid Nabawi. Lalu masuk salah seorang sahabat beliau, tidak disebut siapa namanya. Ia menunaikan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu ia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucap salam. Nabi menjawab salamnya. Lalu setelah itu Nabi bilang kepadanya, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kamu ulangi salatmu karena kamu belum salat. Nabi melihat sahabat itu tadi salat, tapi Nabi bilang begitu, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kamu belum salat, maka salat dulu. Ia pun langsung bangkit dan mengulang salatnya. Salat 2 rakaat kembali seperti tadi. Setelah itu datang lagi ketemu Nabi. Dan Nabi masih tetap bilang kepadanya, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kamu kembali salat karena kamu belum salat. Ia pun salat untuk kali ketiga, sama dengan yang kedua dan pertama. Setelah itu kembali ketemu Nabi. Nabi masih juga bilang begitu. Kembali salat karena kamu belum salat. Tapi sang sahabat pun akhirnya sadar. Ia belum bisa menjalankan salat seperti yang Nabi inginkan. Maka ia pun tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la uhsinu aktsara min dzalik." Aku tidak bisa lebih daripada ini ya Rasul. Alimni. Maka ajarkanlah aku bagaimana cara sholat itu. Ia sudah sering bersama dengan Nabi sholat, tapi pada akhirnya ia minta untuk diajar bagaimana cara sholat yang benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menuntun kepadanya, "Idza shallaita fastaqbilil qiblah." Kalau kamu salat, berdirilah menghadap ke kiblat. Tsumma kabbir. Lalu takbirlah kamu, takbiratul ihram. Tsumma iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang kamu sanggup dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tsumma irka'. Lalu kamu turun ruku', membungkuk. Hatta tatma'inna raki'an. Hingga kamu tumakninah pada saat ruku. Tsummarfa'. Lalu bangkitlah, angkat kepalamu. Hatta ta'tadila qa'iman. Hingga kamu berdiri secara tegak. I'tidal. Itu namanya i'tidal. Tegak berdiri. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Lalu kamu turun sujud hingga kamu tumakninah di dalam sujud. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Lalu kamu bangkit lagi, duduk hingga tumakninah. Tsummasjud. Lalu kamu sujud untuk kali kedua hatta tatma'inna sajidan. Hingga tumakninah. Tsumma irfa'. Lalu bangkitlah
tegak berdiri. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam sebagai penutup, dan lakukanlah seperti itu semua di dalam salatmu. Di setiap gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan sifat tuma'ninah dan i'tidal. I'tidal sama dengan arti tuma'ninah secara makna, yaitu sempurna, tegak dan tenang, atau posisi sempurna untuk gerakan itu. Setelah ditelusuri, ternyata sang sahabat ini ketika menunaikan salat, pada saat bangkit dari ruku belum tegak berdiri secara sempurna, langsung sujud. Dan itu yang Nabi saksikan darinya. Itulah yang Nabi lihat. Jadi ia bangkit dari ruku, lalu tubuhnya masih condong ke depan, belum tegak sempurna berdiri, lalu bertakbir untuk sujud. Kalau dari pelajaran Nabi tadi, tidak i'tidal, ya, tidak tegak, tidak kembali berdiri secara tegak. Dan ternyata itu dihukum atau dinilai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salat yang tidak sah, bukan tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, salatnya sah, nilainya yang tidak cukup. Tapi ini ketika Nabi menyuruhnya untuk salat lagi, berarti dianggap tidak sah. Lalu dari hadis inilah para ulama kita menyimpulkan bahwa tuma'ninah di dalam salat itu hukumnya adalah rukun salat. Tuma'ninah di dalam salat hukumnya adalah rukun salat. Di dalam salat kita ada 3 jenis hukum: rukun, wajib, sunnah. Ada ucapan dan gerakan yang hukumnya rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah salat. Rukun salat harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka salat itu dianggap tidak sah. 1 rakaat atau seluruhnya dianggap tidak sah. Dan tidak cukup dengan sujud sahwi. Tidak cukup dengan sujud sahwi. Lupa, apalagi sengaja. Lupa atau sengaja, ya tetap membatalkan sholat, atau sholatnya dianggap tidak sah. Wajib sholat apabila ditinggalkan atau tidak dilakukan karena sengaja, maka sholat batal, tidak sah. Apabila tidak dilakukan karena lupa, ketinggalan karena lupa, maka dicukupi dengan sujud sahwi 2 kali di akhir sholat, sebelum atau setelah salam. Tahiyat awal untuk sholat yang lebih dari 2 rakaat itu hukumnya adalah wajib sholat, bukan rukun sholat. Jadi kalau ada yang lupa, imam atau sholat sendiri lupa tahiyat awal 2 rakaat langsung bangkit ke rakaat ketiga, maka dia tidak perlu untuk mengulang rakaat tersebut, apalagi mengulang sholat semuanya, tidak perlu. Lanjutkan sholatnya, nanti sebelum salam sujud sahwi 2 kali cukup. Setelah tahiyat akhir salawat, sebelum salam sujud sahwi 2 kali, lalu tidak tahiyat lagi, langsung salam, cukup. Sholatnya dianggap sudah sempurna. Itu wajib sholat. Sedangkan sunnah sholat, lupa atau sengaja tidak dilakukan, maka tidak membatalkan sholat sama sekali. Sholatnya tetap dianggap sah. Misalnya bacaan surah setelah Al-Fatihah, hukumnya sunnah, bukan wajib, apalagi rukun. Nah, dari hadis tadi itu disimpulkan oleh para ulama kita bahwa tuma'ninah menjadi salah satu rukun sholat. Apabila tidak dilakukan, ada orang yang sholat tidak tuma'ninah, seperti yang Nabi sampaikan tadi itu, ruku dengan sempurna, berdiri secara tegak dan i'tidal,
sujud, duduk di antara dua sujud, dan semua gerakan-gerakan sholat itu tidak ditunaikan secara tumakninah, maka bisa dipastikan sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Untuk setiap gerakan sholat juga disampaikan oleh para ulama kita, setiap gerakan sholat batas tumakninah itu adalah membaca zikir. Untuk gerakan itu cukup satu kali. Yang pasti gerakannya sempurna. Ketika ruku misalnya, membungkuknya sempurna. Jadi tidak masih tegak sedikit gitu ya, tapi sempurna ruku. Lalu batas minimumnya adalah subhana rabbiyal azim. Cukup satu kali dianggap tumakninah. Itu batas tumakninah itu. Ingin lebih dari satu kali boleh. Nanti sampai kepada nilai sempurna. Dalam bahasa Arab disebut dengan darajatul kamal. Jadi tingkat sempurna. Kalau batas tumakninah sudah dicapai, maka selebihnya adalah kesempurnaan. Nah, batas umum atau batas minimum sempurna dari satu gerakan adalah zikir untuk gerakan itu minimal 3 kali. Jadi ketika ruku misalnya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, sudah. Soalnya dianggap sempurna. Jadi tumakninahnya sudah sampai, kemudian habis itu dikejar atau mengejar sempurna. Hadirin hadirat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tumakninah di dalam salat itu memberikan pelajaran penting kepada kita di luar ibadah salat. Salat yang ditunaikan dengan tenang, apalagi dibalut oleh rasa khusyuk. Tumakninah itu bukan khusyuk. Tumakninah itu bukan khusyuk. Khusyuk itu adalah nilai lebih daripada tumakninah. Jadi ketika kita sedang melaksanakan sholat, semua gerakan sholat telah ditunaikan dengan sempurna, dengan baik, yaitu tumakninah, maka kejar khusyuknya. Khusyuk itu adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat sholat. Yang Nabi sebut di dalam hadis itu ketika ditanya tentang sifat ihsan pada saat ibadah, Nabi katakan, kamu ibadah seakan-akan melihat Allah di hadapanmu. Dan apabila kamu belum sampai ke level itu, ke tingkat itu, maka sadarilah, yakinilah bahwa Allah pasti melihatmu. Jadi ada rasa segan, ada rasa takut kepada Allah. Interaksi itulah yang disebut sebagai sifat khusyuk di dalam salat. Orang yang di dalam salatnya tumakninah, tenang, khusyuk, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memberi efek kepada dirinya setelah menunaikan ibadah salat itu. Di luar salat, kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang efek positif ibadah salat, misalnya dapat mencegah orang perbuatan mungkar, perbuatan keji. Ibadah salat menjadi sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ayat yang pertama, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang sering kita dengar. Salat menjadi sebab untuk mendapatkan bantuan pertolongan Allah, wasta'inu bis sabri was shalah. Dan ayat-ayat lain, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk ingat kepadaku, kata Allah, memberikan rasa ketenangan ke dalam jiwa kita, rasa nyaman ke dalam hati kita. Itu dimulainya dari sholat. Itu dampak positif atau keutamaan ibadah sholat yang bisa sampai kepada kita di luar sholat. Akan lebih tenang, akan lebih fokus, akan lebih mudah menghadapi masalah dan problem yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Nah, ibu bapak sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, maka Allah bilang dalam Al-Qur'an untuk kita semua, jagalah salat masing-masing. Jagalah salatnya. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat kalian masing-masing, khususnya salat yang pertengahan, salatul wusta. Mayoritas ulama tafsir mengatakan salat asar
Jagalah ibadah salatnya dengan baik. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kepatuhan. Menjaga ibadah salat akan memberikan nilai yang baik setelah kita menunaikan ibadah salat itu, atau di luar ibadah salat kita akan lebih tenang, jiwanya akan lebih bahagia, dan itulah yang kita cari, itulah yang kita inginkan, kita kejar dalam kehidupan kita. Yuk sekali makan Allah Subhanahu wa taala. Mari berlatih ibadah salat yang baik, terus dan terus, jangan pernah putus. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Bulan suci Ramadan, di antara keistimewaannya adalah hati kita mudah untuk diajak ibadah. Hati kita mudah untuk diajak salat apalagi. Nah, berlalu separuh bulan suci Ramadan, kita sudah menunaikan ibadah salat, terus jaga ibadah salat kita. Selain yang wajib ya salat sunnah tentu saja, karena itulah yang akan menambah dan meningkatkan nilai ibadah puasa kita secara khusus dan semua amaliyah Ramadan kita secara umum. Tersisa separuh lagi, yang kurang pada separuh pertama, ayo ditutupi dan disempurnakan pada paruh kedua. Mudah-mudahan dengan kita menutup bulan suci Ramadan nanti dengan berbagai macam ibadah yang lebih sempurna, itu bisa menggugurkan kekurangan kita pada awal-awal bulan puasa Ramadan kemarin, separuh yang pertama ini. Yuk sekali dimakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa berkomunikasi dengannya dengan ibadah salat. Komunikasi kepada Allah dengan ibadah salat selalu memberikan rasa nyaman, rasa bahagia ke dalam diri kita, dan semua itu adalah karunia dan pemberian darinya Jalla wa ala. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.